Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, ada 99 nama yang dimiliki oleh Allah, yang ditonjolkan oleh Allah, yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran hanya dua. Di setiap pembuka surat itu selalu dimunculkan oleh Allah, kecuali di surat ke-9 ya. Surat At-Taubah. Yang lain-lain itu selalu dimulai dengan dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini sifat ini semua manusia pasti dapat ya, pasti dapat. Baik yang kafir maupun yang Islam. Dan sifat ini diberikan Allah di dunia. Lalu yang kedua yang ditonjolkan adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini yang dikasih oleh Allah hanya yang Islam saja. Dan ini akan diberikan nanti di akhirat ya, di akhirat. Salah satu bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mari kita baca Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul lail sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya, untuk mengatakan ini kepada umatnya. Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita ini mengalami malam terus menerus, tidak pernah siang. Di sini Allah bertanya, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Jadi Allah semacam menantang Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu untuk apa? Kalau Allah nanti mendatangkan malam terus, apakah ada di antara yang Tuhan-Tuhan itu selain Allah itu yang bisa mendatangkan siang? Lalu lanjutan ayatnya, maka apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak mendengar? Jadi akibatnya Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pakai otak kita, andaikan malam itu terus menerus, maka coba kita bayangkan detik demi detik, waktu demi waktu, maka pasti makin dingin gitu ya. Makin dingin terus begitu. Kalau kita sekarang ini kan sudah mulai dingin ya. Nanti jam 9 malam lebih dingin. Jam 1 dini hari pasti lebih dingin. Terus baru besok pagi agak panas lagi gitu ya. Nah, coba kalau malam terus menerus dalam waktu 100 jam kira-kira, maka temperatur ini sudah mencapai 0 derajat. Kalau temperatur mencapai 0 derajat berarti apa? Air itu membeku.
Air itu membeku. Lalu kalau makin turun lagi karena malam terus menerus, temperatur makin turun, maka bisa jadi apa? Darah kita yang membeku. Kalau darah kita yang membeku berarti apa? Tidak ada kehidupan. Manusia, binatang meninggal semua. Meninggal semua. Lalu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-72, tadi itu yang ke-71. Sekarang yang ke-72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili taskunu fihi afala tubsirun. Ini artinya, terangkanlah kepadaku, katakanlah, Allah menyuruh Nabi lagi untuk menantang orang kafir saat itu, ya. Atau andaikan Nabi masih hidup, Nabi bilang kepada kita, katakanlah, ya, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus. Tadi Allah bilang apa? Malam terus menerus. Sekarang di ayat 72-nya siang terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah? Allah menantang lagi. Allah bertanya lagi, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Jadi kalau Allah membuat ini siang terus itu, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa membuat apa? Yang bisa membuat malam sehingga kita bisa beristirahat. Allah sering menantang seperti ini, ya. Allah sering menantang seperti ini. Dulu waktu Ibrahim menantang orang-orang kafir itu, orang kafir kan bilang apa? Saya bisa membunuh, berarti mematikan. Karena Ibrahim bisa bilang apa? Tuhanku yang mematikan dan menghidupkan. Maka oleh orang kafir dibilang, Tuhanku juga bisa menghidupkan. Menurut dia itu maksudnya apa? Tidak membunuhnya, ya. Dan mematikan berarti membunuhnya. Dan terus menerus akhirnya apa? Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku membuat matahari itu terbit dari timur. Cobalah bilang ke Tuhanmu, buatlah matahari terbit dari barat. Maka tidak bisa mereka melakukannya, gitu. Jadi kalau kita menggunakan otak kita, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang semakin beriman, dan akhirnya apa? Kita ini akan sangat taat kepada Allah. Kalau kita pakai logika kita, jika siang itu terus menerus, detik demi detik, waktu demi waktu, akan semakin panas, ya, akan semakin panas. Seminggu yang lalu sebelum hujan kita sudah merasakan panas sampai 34 derajat, 35 derajat, 36 derajat. Dan kalau siang terus menerus, berarti ada sinar matahari terus menerus, berarti apa? Temperatur ini akan naik terus dalam waktu 100 jam itu akan apa? Akan mencapai 100 derajat, ya. Akan mencapai 100 derajat. 100 derajat itu berarti apa? Air mendidih, gitu. Nah, kalau temperatur ini 100 derajat, air mendidih, tidak ada yang kita minum, ya. Tidak ada yang kita minum. Karena apa? Karena mendidih, kita nggak kuat, ya. Kita nggak kuat minum, tenggorokan kita nggak kuat, pasti kepanasan, ya. Kalau nggak percaya dicoba, ya. Air yang mendidih itu langsung kita minum, ya. Dicoba, ya. Pasti kita itu akan apa? Akan terbakar di sini, di lidah kita ini akan terbakar. Ya. Kalau siang lagi terus menerus 100 jam lagi, maka bisa jadi apa? Darah kita yang mendidih. Ya. Kalau darah kita mendidih, ya nggak ada kehidupan, ya. Terus siang terus bisa jadi apa? Bumi ini terbakar, ya. Karena panas sekali. Hanya dari dalam hitungan hari kehidupan ini sudah tidak ada. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, air sungai mendidih. Bagaimana kita mandinya, ya? Air laut mendidih dan lain sebagainya.
Lalu ibu bapak, saudara-saudara, alhamdulillahnya itu apa? Allah menggilirkan antara apa? Siang dan malam. Apakah bisa Allah itu membuat siang terus? Bisa ya. Allah maha bisa, pasti bisa ya. Matahari bumi ini dibuat berhenti mengelilingi matahari, sudah apa? Salah satu belahan bumi itu akan siang terus, di belahan yang lain akan malam terus. Karena ada perputaran bumi ya. Bumi mengelilingi matahari inilah, maka apa? Separuh mengalami siang, separuh mengalami malam. Sehingga apa? Temperatur jadi konstan ya. Antara berapa? Antara 27 sampai sekitar 35, 36 sampai 40 gitu. Kalau di Mekah sana bisa 40 lebih gitu. Lalu kalau kita ingin dingin, kita pakai kipas angin, kita pakai AC gitu, sehingga bisa 18 derajat itu. Jadi alhamdulillah Allah membuat apa? Bumi ini berputar gitu, sehingga kadang siang, kadang malam. Sehingga temperaturnya konstan ya. Temperaturnya konstan. Jadi kita syukuri hal-hal seperti itu, hal-hal seperti itu. Di Quran surat Al-Qasas ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmat Allah, ini ibu bapak, saudara-saudara, kita ingat-ingat ini. Karena rahmat Allah, bukan karena kepandaian manusia. Jangankan manusia, yang mengaku Tuhan aja ditantang oleh Allah dan tidak ada yang bisa. Jangankan manusia seperti kita ya. Jangankan manusia seperti kita. Jadi Allah menerangkan pada kita dan hanya karena rahmat Allah ya. Hanya karena rahmat Allah. Dia jadikan untukmu malam dan siang. Jadi Allah menerangkan bahwa apa? Terjadinya malam dan siang ini karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Dan supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Jadi yang normal umumnya orang kalau malam itu digunakan untuk beristirahat, untuk tidur. Dan kalau siang digunakan untuk mencari nafkah. Dan di sebagian malam itu biasanya kita gunakan untuk bangun, untuk tahajud, untuk witir, untuk berdoa kepada Allah, untuk beristighfar. Karena kita sering melakukan dosa-dosa, banyak salah dan khilaf yang kita lakukan. Maka Allah menghendaki dengan terjadinya siang dan malam itu agar kamu bersyukur, agar kita tidak sombong, tidak lupa kepada Allah. Jangan kalau kebetulan ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, kita tidak sombong, tapi tetap memperhatikan orang-orang yang miskin. Tetap ingat akan kewajibannya berinfak, bersedekah, berzakat, berkorban dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari 3 ayat di atas itu kita menjadi tahu, menjadi sadar betapa Allah itu bisa segalanya. Allah itu bisa segalanya. Membuat kita yang sekarang ini misalnya secara ekonomi belum beruntung, membuatnya tiba-tiba menjadi orang yang sangat kaya, itu Allah bisa ya. Pasti bisa. Sebaliknya, orang yang sekarang ini beruntung, ekonominya bagus, dibuat Allah tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Bukankah sudah kita sering ulang-ulang, Korun yang kaya raya karena dia tidak mau bersyukur ditenggelamkan oleh Allah. Korun sama hartanya sekalian ditenggelamkan oleh Allah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya,
dan dia bersyukur, maka kekayaannya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah gitu ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah ingin miskin ya. Dia berbisnis ingin rugi gitu. Ingin rugi. Bagaimana caranya? Karena dia itu selalu beruntung. Maka suatu hari terjadi perang Tabuk dan di Medina itu sedang apa? Sedang panen kurma gitu. Mas sahabat nggak mikir, panen kurma ditinggal ya, tinggal perang. Maka setelah pulang perang, semua kurma busuk. Semua kurma busuk di Medina. Oleh Abdurrahman bin Auf bilang, di otaknya bilang, ini kesempatan saya untuk rugi. Katanya. Kesempatan saya untuk rugi, katanya Abdurrahman bin Auf. Semua kurma yang busuk dia beli dengan harga tinggi. Ada ibu bapak yang berani seperti itu. Ada tape busuk dibeli dengan harga tinggi agar apa? Agar rugi. Ada durian busuk dibeli dengan harga tinggi agar rugi. Tapi Abdurrahman bin Auf memang pengen rugi, maka dibeli gitu. Ternyata takdirnya Allah. Di Afrika itu ada apa? Ada semacam wabah penyakit yang obatnya itu adalah kurma busuk gitu ya. Sehingga orang Afrika itu berbondong-bondong beli kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf dengan harga yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai obat. Maka Abdurrahman bin Auf tidak jadi rugi, gitu. Malah untung besar, gitu. Malah untung besar. Itu kalau Allah mau, ya. Kalau Allah mau. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan kita membahas 3 ayat tadi itu, surat Al-Qasas ayat 71, 72 dan 73, kita menjadi tahu betapa Allah ini maha kuasa ya, atas apa saja. Dan betapa Allah ini sangat menyayangi kita. Segala keperluan itu ada ya, segala keperluan itu ada. Coba kalau kita pikirkan mana, sekarang ini kan musim mangga itu. Kenapa? Karena di Jawa Timur mulai panas, ada butuh ini dan sebagainya gitu. Nanti di saat panas sekali di Jawa Timur ini apa? Musim itu apa? Semangka. Sehingga kita bisa makan semangka siang-siang gitu ya. Luar biasa kasih sayangnya Allah kalau kita pikirkan. Dan untuk itu semua Allah meminta kita itu untuk bersyukur, bukan untuk kufur, bukan untuk kufur. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini agar kita ini menjadi orang yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita belajar untuk mensyukurinya. Apalagi kalau nikmat itu cukup besar atau bahkan sangat besar. Maka bentuk syukur kita itu diminta nanti oleh Allah lagi di hari raya kurban ya. Hari raya kurban. Kita sering sampaikan Quran surat 108 kalau tidak salah. 108 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh sangat banyak nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satunya tadi itu, sebagian siang panas, lalu malam, sehingga temperaturnya turun. Kita tetap bisa hidup, terus bisa hidup. Itu salah satu nikmat yang diberikan Allah. Maka untuk nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu, kalau kita hitung-hitung menurut Allah, pasti kita nggak bisa menghitungnya. Di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah. Untuk bersyukur itu kita diminta oleh Allah salah satunya dengan berkorban. Maka agar kurban itu tidak berat, di masjid kita ini diadakan tabungan kurban. Silakan ibu bapak yang ingin mulai menabungnya, yang ingin mulai menabung. 100.000 sebulan, 200.000, 500.000. Bahkan kalau ingin kurban sapi berarti 1,5 juta gitu ya, 1 bulan. Daripada membayar nanti di bulan Juni sebesar 19 juta,
atau 20 juta kan enak dicicil ya, ditabung setiap bulan. Setiap bulan, sehingga kita tidak merasa berat ya. Kalau nanti langsung 20 juta itu berat, hati kita itu agak berat ya. Karena kita itu oleh Allah diberi apa? Potensi kikir ya, kikir bakhil ya. Diberi potensi itu. Maka agar kita ini tidak bakhil, ayo kita menabung ya, kita menabung. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar dari yang kami sampaikan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita mampu menggunakan otak kita sehingga apa? Kita ini menjadi sadar bahwa nikmat yang telah diberikan Allah itu sangat banyak. Sehingga kita bisa mensyukurinya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.